Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miss Vera_ID. Apa kabar sobat literasi semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik. Mungkin sobat literasi nonton ini pas mau menjelang tidur, boleh cukup didengarkan saja sambil menikmati suasana mau tidurnya. Anggap aja aku juga lagi ngedongeng, is okay. Ataupun lagi menjalankan aktivitas sehari-hari, is okay. Boleh sambil buat nemenin aktivitas kamu. Aku bakal bacain lanjutan dari buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Kalau yang belum nonton video sebelumnya bab 1, boleh ditonton dulu ya. Nanti kita lanjut ke materi bab 2 tentang keberuntungan dan resiko, dimana ini adalah translate-nya dari Morgan Housel ya, yang buku Psychology of Money. Jadi kalau bisa dibilang dalam kita mengelola uang, pasti nggak hanya mengelola uang ya, dalam hidup ini pasti ada dua sisi mata uang, ada hitam dan putih, ada baik dan buruk, ada keberuntungan dan juga pastinya ada resikonya. Tapi tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Maksudnya apa? Jadi mungkin yang kita anggap itu bagus, nggak seperfect itu juga sih. Nggak selalu kita yang paling benar. Atau yang kita anggap jelek, belum tentu juga itu salah buat dia atau jelek juga bagi orang lain. Jadi kita harus memandangnya secara masing-masing individu memiliki informasi dan sejarah kehidupan yang berbeda yang pastinya. Kalau di sini Morgan Housel menuliskan bahwa keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Kamu setuju gak sih? Yang pastinya iya ya, karena kalau aku sendiri ada pepatah bilang manusia cuman bisa berusaha, Tuhan yang menentukan, dan alam yang akhirnya membawa kita ke suatu hal yang mungkin berbeda dengan tujuan kita. Bisa jadi. Lanjut dari Profesor Scott Galloway punya gagasan terkait yang sangat penting untuk diingat ketika menilai keberhasilan Anda sendiri dan pihak lain. Dia bilang di kalimat, tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir di SMA di dunia yang punya komputer pada saat itu. Cerita mengenai bagaimana Lakeside School di luar Seattle mendapat komputer memang luar biasa. Bill Dougall ialah seorang pilot angkatan laut pada Perang Dunia II yang kemudian menjadi guru matematika dan sains SMA. Dia berkata, dia percaya bahwa belajar dari buku tak cukup tanpa pengalaman dunia nyata. Dia juga menyadari bahwa kami akan perlu tahu sesuatu mengenai komputer ketika kuliah. Kenang mendiang pendiri Microsoft Paul Allen. Pada 1968, Dougall mengajukan permintaan kepada Lakeside School Mothers Club untuk menggunakan hasil acara obral tahunannya sekitar $3.000 untuk menyewa satu komputer teletype model 30 yang disambungkan ke terminal mainframe General Electric untuk berbagi waktu komputer. Gagasan berbagi waktu atau time sharing baru ada pada 1965, kata Gates belakangan. Ada seseorang yang berpandangan maju, sebagian besar sekolah pasca sarjana universitas saja tak punya komputer secanggih yang Bill Gates bisa akses pada waktu itu di kelas 8. Dan Gates tak bosan-bosan menggunakannya. Gates berumur 13 tahun ketika pertama bertemu teman sekelasnya Paul Allen. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah dan keduanya langsung berteman baik. Komputer Lakeside bukan bagian kurikulum umum, melainkan termasuk program studi independen. Bill dan Paul
dapat mengotak-atiknya dengan santai, membiarkan kreativitas menggila sesudah jam sekolah. Sampai larut malam pada akhir minggu, mereka segera menjadi ahli komputer. Ketika sedang memakai komputer sampai larut malam, Allen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata, "Bagaimana ya rasanya menjalankan perusahaan Fortune 500?" Allen bilang dia tidak tahu. "Barangkali kita akan punya perusahaan komputer sendiri nanti," kata Gates. Microsoft sekarang bernilai di atas 1 triliun dolar FYI. Sedikit matematika cepat saja. Pada 1968, di seluruh dunia kira-kira ada 303 juta orang yang umurnya masuk masa sekolah menengah atas menurut PBB. Sekitar 18 juta di antara mereka hidup di Amerika Serikat, 270.000 di negara bagian Washington, sedikit di atas 100.000 hidup di daerah Seattle, dan hanya sekitar 300 yang bersekolah di Lakeside School. Nah, Bill Gates mengalami keberuntungan 1:1.000.000 dengan berada di Lakeside itu. Nah, Ken Evans mengalami resiko 1:1.000.000 dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates mau lakukan. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, bekerja ke arah yang berlawanan. Yang satu menuju ke arah takdir yang baik, yang satu menuju ke arah resiko. Yang satunya resiko, yang satunya mengalami keberuntungan yang sangat langka. Semuanya perbandingannya sama. Keberuntungan dan risiko sama-sama merupakan realitas bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Keduanya sangat mirip sehingga kita tak bisa percaya salah satunya tanpa juga menghormati yang lain. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk memperkenankan 100% perbuatan kita menentukan 100% hasil. Jadi itu sangat tidak mungkin ya. Keduanya didorong hal yang sama, yaitu Ken Evans dan Bill Gates. Anda satu orang dalam permainan yang melibatkan 7 miliar orang lain dan banyak sekali bagian yang bergerak. Dampak tindakan kebetulan di luar kendali Anda bisa lebih besar daripada tindakan yang sengaja Anda lakukan. Namun keduanya amat sukar diukur dan sukar diterima, sehingga sering diabaikan. Bagi tiap Bill Gates, ada satu Ken Evans yang sama hebat dan gigih, tapi akhirnya mendapat hasil yang berlawanan. Jika Anda menghormati keberuntungan dan resiko selayaknya, Anda menyadari bahwa kalau Anda menilai keberhasilan finansial orang, itu hasil Anda sendiri atau orang lain, hasilnya tak pernah sebagus atau sejelek kelihatannya. Well, bertahun-tahun lalu saya bertanya kepada pemenang hadiah Nobel Ekonomi Robert Shiller, apa yang Anda ingin ketahui mengenai investasi, tapi kita tak bisa ketahui. Peran pastinya keberuntungan di hasil sukses, jawabnya. Penulis menyukai tanggapan tersebut karena tidak ada yang benar-benar berpikir keberuntungan tak berperan dalam keberhasilan finansial. Yang nyatanya keberuntungan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, juga terhadap keberuntungan finansial. Namun karena sukar mengkuantifikasi keberuntungan dan tidak pantas kalau mengatakan keberhasilan orang disebabkan keberuntungan, sikap yang biasa adalah secara tersirat mengabaikan keberuntungan sebagai faktor keberhasilan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ada dua orang, contohnya dua orang yang seimbang, yang equal, dia sama-sama punya posisi yang sama, kehidupan yang relatif sama, dan tujuan yang sama, serta usaha yang sama pula. Contoh misalnya, Bill Gates, dia punya tekad dan keberuntungan yang sama, yaitu sama-sama beruntung
bersekolah di sekolah yang ada komputernya pada saat itu, dan akhirnya dia bisa memiliki perusahaan komputer dan salah satu orang terkaya di dunia. Namun let's say kita sebutkan Ken Evan lah contohnya, yang sorry kalau ini contoh ya, maksudnya Ken Evan ini sama-sama bersekolah yang sama juga, sama-sama giat juga dan cerdas juga, dan tujuannya pun sama besarnya sama Bill Gates, tapi ada suatu hal dalam hidupnya yang tidak sengaja mungkin dia niatkan atau dia lakukan, tapi akhirnya berdampak besar dalam kehidupannya. Contoh misalnya dia memiliki hobi mendaki gunung. Di sisi lain, saat ini Bill Gates adalah orang terkaya di dunia, masih salah satu yang terkaya di dunia, dan dia masih hidup dan menikmati kekayaannya. Di sisi, dan itu kurang lebih juga karena ada faktor lucknya, keberuntungan pastinya, takdir yang baik berpihak juga padanya. Di sisi lain Ken Evans, dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia saat pendakian gunungnya. Jadi kan keberuntungan atau resiko ini resiko yang besar, yang mungkin dia sama-sama mendaki dengan ribuan orang lainnya juga yang aman-aman aja, nggak ada yang jatuh, tapi dia mengalami satu dibanding sekian banyak resiko yang akhirnya dia jatuh dan meninggal. Ya itulah kurang lebih sedikit ringkasan mengenai faktor keberhasilan yang didukung oleh keberuntungan, serta juga faktor resiko yang bisa sangat terjadi di semua orang. So kita juga nggak bisa terlalu menghamba atau menyembah kepada orang-orang Timothy Ronald lah, siapalah itulah, maaf ya kalau aku sebut, tapi maksudnya ada orang yang sangat menghamba kepada orang-orang yang menurut dia sangat kaya dan mau rela melakukan apa aja mengikuti jejaknya gitu. Ya nggak harus juga, karena dia juga ada faktor keberuntungan. Kalaupun kamu juga sama-sama main di kripto, let's say ya contohnya, dengan mungkin belajar dengan orang yang sama, atau mungkin nilainya sama, modalnya sama, dan lain-lainnya, faktor luck juga akan mempengaruhi. Faktor risiko itu juga pasti akan ada. Bisa jadi kamu ya beruntung sama beruntungnya seperti Timothy Ronald atau orang tersebut, atau malah resiko menghampiri kamu dibanding orang-orang lain gitu. Jadi semua itu relatif, semua itu ada keberuntungan dan tidak keberuntungannya di situ. Kita manusia hanya bisa berusaha, berupaya melakukan yang maksimal yang bisa kita lakukan, dan hasilnya yang pasti kita serahkan sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala kalau di muslim, yang tahu mana yang terbaik buat kita, dan akhirnya apapun hasilnya, ataukah kita berhasil ataukah kita mungkin gagal atau kita menerima resikonya, itu adalah bagian dari sunatullah yang sudah ada di alam, dan mungkin kita akan menjadi salah satu yang beruntung atau mungkin yang belum beruntung. Jadi nggak selalu kehidupan orang itu akan selalu beruntung, enggak, dan nggak juga seseorang itu akan selalu kena resiko atau gagal, enggak gitu. Jadi keep going, keep fight, terus semangat, dan semoga semuanya apa yang sedang diusahakan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sampai di sini dulu ya untuk bab 2-nya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di bab 3 di next video. So jangan lupa terus support dengan cara like, komen, kolom komentar kalau mau tanya-tanya ataupun sharing boleh, dan juga subscribe. Oke, I hope to see you again next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.